Alladzina yaquluna rabbana amanna Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mereka berkata, orang-orang yang sedang berkata, siapakah mereka yang berkata tersebut? Kita lihat pada ayat sebelumnya, yaitu orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah? Disebutkan pada ayat sebelumnya, lilladzina taqau, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan berita gembira dari Allah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari semua perhiasan-perhiasan dunia, baik itu berupa istri-istri, anak-anak, harta benda yang banyak dari jenis emas dan perak, dan kendaraan-kendaraan pilihan, serta binatang ternak, dan juga tanaman-tanaman. Ada yang lebih baik daripada itu. Mungkin di dunia kita menganggap itulah yang terbaik, yaitu adanya istri-istri, adanya anak-anak, adanya harta benda yang banyak, dan macam-macam perhiasan dunia yang lain. Tapi ada berita yang lain dari Allah, bahwa hal tersebut tidaklah lebih baik dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Dan itu dikhususkan oleh Allah lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apakah bentuk dari sesuatu yang lebih baik tersebut? Jannatun, jannah, surga-surga, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya, wa azwajum mutahharatun, dan istri-istri yang disucikan. Dan yang terbesar di antaranya adalah ridwanullah, keridhaan dari Allah. Nah, itu dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu orang yang tidak terfitnah dengan dunia dan perhiasannya, tidak lalai dari mengingat Allah bermacam-macam dunia dan perhiasannya tersebut. Walaupun di dunia itu merupakan sebuah kenikmatan, tapi di sisi Allah segalanya tidak ada artinya, kecuali hanyalah apa-apa yang ada di sisi Allah tersebut. Ya, keridhaan Allah, dan itu adalah yang terbesar. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami, kita menyebut dengan Rabb. Kalau di dalam An-Nas kita sebut dengan 3 sebutan. Sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikun Nas, sebagai Ilahun Nas. Dan itu tidak berselisih. Tapi kita tujukan kepada satu zat, di mana zat itu ada Rabb kita, Malik kita, dan juga Ilah kita. Dialah Allah Ta'ala. Wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami telah beriman, yaitu beriman terhadap apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW darimu.
yaitu dari Allah. Beriman maknanya adalah atasdik, membenarkan. Yaitu membenarkan terhadap semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah. Termasuk diantaranya adalah berita tentang sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan isinya tersebut. Nah, ini kita benarkan. Ya. Dan membenarkan tentu bukan sekedar mempercayai, kemudian tidak berbuat sesuatu. Tapi membenarkan itu berarti kita mempercayai, meyakini, tidak mendustakan, serta berusaha untuk menjalankan apa konsekuensi dari pembenaran tersebut. Dan konsekuensinya memang berat, yaitu kita mengabaikan dunia dan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Jadi kecintaan kita kepada istri ditiadakan. Kecintaan pada anak ditiadakan. Kecintaan kepada harta benda yang banyak ditiadakan. Kecintaan kepada kendaraan-kendaraan pilihan ditiadakan. Kecintaan kepada binatang-binatang ternak ditiadakan. Kecintaan kepada sawah ladang ditiadakan. Diganti dengan satu kecintaan. Nah, jadi suami yang paling setia hanya cinta pada satu hal, ya. Tidak mendua dan tidak mentiga dan tidak mengempat, tapi ada satu saja, yaitu kecintaan kepada Allah Ta'ala semata-mata, ya. Hanya cinta kepada Allah. Nah, lantas ketika Allah perintahkan untuk mencari istri, ya dicintai, ya, karena diperintahkan. Sepanjang apa? Sepanjang kecintaan itu tidak membuat dia terpaling dari mencintai Allah. Ya. Sepanjang kecintaan itu tidak membuat dia terfitnah dengan melalaikan apa yang ada di sisi Allah. Demikian juga anak-anak. Anak-anak dicintai. Kenapa? Karena ada hak bagi mereka untuk itu menurut ketentuan Allah. Tapi jika kecintaan itu mengarahkan manusia untuk lalai dari dzikir kepada Allah, lalai dari menjalankan hak-hak Allah, maka kecintaan itu nggak boleh untuk dilakukan. Demikian pula kepada harta benda yang banyak. Ini susah loh, ya. Ini berat loh. Mudah diucapkan, tetapi kenyataannya memang sangat sulit untuk dilakukan. Bagaimana kita membebaskan hati kita, membebaskan perasaan kita dari kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi tersebut. Bebas sebenarnya. Nah, kalau kemarin kita jelaskan bahwa manusia itu pada awalnya itu adalah baro'atu dimah. Ya. Al-aslu baro'atu dimah. Hukum asal itu bebas dari tanggung jawab. Ya. Bebas dari hukum. Dan manusia itu, ya, hawa nafsunya menginginkan yang semacam itu. Dia bebas dari tanggung jawab, bebas dari hukum, bebas dari segala keterikatan. Manusia itu maunya hidup bebas, sebebas-bebasnya. Ya. Tetapi naluri manusia tidak mau yang seperti itu. Karena kebebasan itu justru akan membinasakan kepada diri mereka sendiri. Kalau ada orang yang ingin bebas sebebas-bebasnya, yang lain juga ingin bebas sebebas-bebasnya, yang lain juga demikian, apa yang terjadi? Maka pasti terjadi bentrokan. Satu ingin membunuh, kan bebas saya melakukan apapun. Siapa yang melarang? Saya bisa melakukan pembunuhan. Yang lain juga demikian. Saya bebas untuk melakukan pembunuhan, siapa yang melarang? Apa yang terjadi? Saling bunuh. Saling berbuat dolim, ya, saling bertengkar, sebebas-bebasnya, kan nggak ada orang yang berhak melarang. Nah itu maunya manusia seperti itu secara hawa nafsu, tetapi naluri mereka tidak, naluri mereka ingin hidup terikat, ya, ingin hidup terikat. Dan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kita memang di dalam kondisi yang bebas. Makanya disebut al-aslu baro'atu dimah.
adanya kewajiban, adanya ikatan setelah kita mengalami sebuah hal tertentu atau mencapai sebuah perkara tertentu. Contoh, ketika kita mencapai usia balik, maka ditetapkanlah kewajiban. Ketika matahari ya sampai di atas, kemudian condong sedikit ke barat, muncullah kewajiban untuk sholat zuhur. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan, muncullah kewajiban untuk siam Ramadan. Jadi munculnya kewajiban atau pembebanan pada manusia itu setelah mencapai suatu perkara tertentu. Awalnya bebas. Nah, jadi sekarang masalahnya adalah siapa sih yang berhak untuk menjadikan manusia itu terikat? Siapakah yang berhak untuk mengikat manusia dari kebebasannya? Maka satu-satunya yang punya hak untuk melakukan itu adalah penciptanya sendiri, yaitu Allah. Ya. Dia bebas terhadap segala sesuatu, tetapi tidak bisa bebas terhadap Allah. Dia boleh terbebas dari segala sesuatu, maka tidak boleh dia lepas dari Allah. Sehingga ibaratnya manusia hanya menjadi budak bagi Allah saja. Ya. Anak istri tidak mampu memperbudak kita, harta benda tidak mampu memperbudak kita, semua yang sifatnya duniawi tidak mampu memperbudak kita. Yang mampu memperbudak kita hanyalah Allah. Dan perbudakan Allah kepada kita itu bukan di dalam rangka menghinakan diri kita. Justru perbudakan Allah terhadap diri kita itu adalah untuk memuliakan kita. Kenapa perbudakan disebut sebagai mulia? Karena Allah ingin memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada semua yang ada di dunia ini. Maka dengan menjadi budak Allah dengan sebaik-baiknya, kita akan ditempatkan oleh Allah di dalam tingkat yang semulia-mulianya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ya, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Ya, yaitu orang yang paling bertakwa, artinya orang yang paling jadi budak kepada Allah. Karena ketakwaan itu intinya dua. Diperintah ya dijalankan, dilarang ya ditinggalkan. Ya. Nah, pekerjaan budak kan demikian, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Nah, jadi lepas segala keterikatan kita dengan apapun dan kepada siapapun. Yang berhak mengingat kita, ya, yang berhak untuk kita jadikan sebagai tempat menggantung, itu hanyalah Allah. Maka dialah As-Somad. Nah, kita katakan Rabbana wahai Rabb kami. Ya. Innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Beriman terhadap apa yang telah kamu beritahukan kepada kami, berupa ada sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan segala perhiasannya itu, yaitu kehidupan jannah. Kami imani, kami lepaskan segala perkara yang bersifat duniawiyah. Kami terikat hanya kepadamu, ketika engkau perintahkan yang kami jalankan, kamu larang kami tinggalkan. Nah, bebas kan manusia? Siapa yang punya hak untuk melarang kita? Nggak ada kecuali Allah. Ibaratnya jika Allah perintahkan nikahi, ya dinikahi. Walaupun dengan berat hati. Ya. Walaupun dengan susah payah. Demikian pula sebaliknya, jika Allah perintahkan cerai, ya cerai. Walaupun dengan berat hati atau dengan susah payah. Ibaratnya demikian. Loh, apa ada perintah-perintah Allah yang demikian? Ya ada. Ya, ada perintah Allah yang demikian. Dan semua perintah itu sudah bisa kita baca, tinggal kita mau amalkan atau tidak. Ya, fankihu ma tobalakum. Nikahi oleh kalian yang baik-baik. Ya, kita menikah yang baik. Ketika kita memilih yang tidak baik bagi kita, ya berarti kita nggak taat pada Allah. Ya. Nah, ceraian juga demikian. Ketika hak untuk dicerai telah sampai, ya dicerai. Walaupun mungkin rasa hati ada perasaan cinta, perasaan sayang. Karena memang sudah nggak layak. Menurut prinsip kebaikan yang Allah telah tetapkan. Nah, jadi kita benarkan berita dari Allah berupa kehidupan jannah yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Faghfir lana dunubana.
maka ampunilah olehmu dosa-dosa kami. Ampunilah olehmu dosa-dosa kami. Nah, kenapa kita mohon pengampunan dari dosa? Bukankah kita tidak pernah berbuat dosa? Ya, ya ibaratnya Rasulullah SAW itu tidak pernah berbuat dosa. Tetapi beliau selalu memohon ampun kepada Allah. Rasulullah SAW itu tanpa kita doakan, beliau mendapatkan sholawat dari Allah. Mendapatkan keselamatan dari Allah. Tapi kenapa kita diperintahkan untuk bersolawat kepadanya? Mendoakan kepadanya. Ya. Jadi perintah Allah untuk memohon ampun kepadanya ini tidak tergantung apakah kita berbuat dosa atau tidak. Walaupun hakikatnya kita tidak pernah tidak berbuat dosa. Hakikatnya demikian. Karena nggak ada di antara manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Jika kita cek kehidupan kita secara keseluruhan, maka kita akan ketahui dosa terus menerus. Contoh apa? Contoh adalah Allah perintahkan berzikir kepadanya. Tapi kita sering lalai dari zikir kepadanya. Kita sering kali lalai dari mengingatnya. Nah, itu sebuah kesalahan. Maka kita pun mohon ampun kepada Allah. Ya. Di dalam segala pilihan kita diperintahkan memilih yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita memilih yang tidak terbaik demi memenuhi kepentingan hawa nafsu kita. Itu kan kesalahan. Maka kita mohon ampun kepadanya. Belum pelanggaran-pelanggaran lain yang nampak nyata. Kesalahan-kesalahan lain yang nampak nyata. Dan jika kita tidak pernah membuat salah pun kita mohon ampun kepada Allah. Di dalam rangka apa? Kalau tidak berupa pengampunan maka akan berupa pahala yang dia berikan kepada kita. Jadi meningkatkan posisi kita, kedudukan kita di sisi Allah. Sama dengan kita berselawat kepada Nabi. Untuk apa kita berselawat kepada Nabi? Sementara Nabi tidak butuh pada selawat kita. Nabi sudah mendapatkan selawat dari Allah, selawat dari malaikat, dan Nabi pasti selamat di sisinya. Tapi kita tetap mohon kepada Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan keutamaan dan kebaikan Rasulullah SAW di sisi Allah. Dan juga nanti akan kembali kepada kita. Karena balasan Allah terhadap salawat itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Nah, itu pentingnya salawat. Nah, kita pun juga demikian. Kita mohon ampun kepada Allah terhadap peristiwa mungkin yang kita merasa tidak berdosa. Ya. Nah, pengampunan itu nanti akan berwujud, berbuah kepada pahala kepada kita yang bisa meningkatkan derajat kita di sisinya. Ya. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari adab api neraka. Ya, ini mungkin ayat yang sudah sangat sering kali disampaikan. Nah, bahkan bisa menjadi sebuah peringatan yang utama, agar kita selalu ingat bahwa ada siksa yang mengancam kepada kita semua, yaitu siksa api neraka yang akan terjadi pada hari akhirat tersebut. Maka berhati-hatilah kita kepadanya terhadapnya dan senantiasa mohon perlindungan kepada Allah dari siksa tersebut. Dan permohonan ini tidak cukup sekali dan selalu harus kita lakukan. Karena besarnya bahaya tersebut. Kalau sekali barangkali masih ada ancaman, 2 kali masih ada ancaman. Tapi kalau kita terus mohon pertolongan pada Allah, maka ancaman itu semakin jauh, semakin jauh. Seperti ini, kalau kita hendak melakukan sesuatu yang besar, katakan ujian untuk sebuah perkara yang besar, kita akan belajar gitu. Walaupun belajar, tetap aja belajar, gitu ya. Demi lolosnya kita dalam sebuah ujian. Terus-menerus belajar, gitu ya. Walaupun sudah tercapai targetnya, terus-menerus belajar agar kita lolos. Demikian juga permohonan ampunan kita kepada Allah, permohonan perlindungan kita kepada Allah terus-menerus dilakukan. Kita akan mengalami sebuah ancaman yang besar, sebuah bahaya yang besar,
dan itu tidak cukup dengan satu perlindungan, tapi mohon perlindungan secara terus-menerus. Kemudian berikutnya as-sabirina, orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang sabar yang dimaksud? Yaitu sifat orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu as-sabirina, orang-orang yang sabar. Apa sabar itu? Sabar itu secara bahasa adalah menahan diri. Ya. Orang yang menahan diri, mampu menahan diri. Yang di dalam praktek kesabaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah menahan diri untuk bisa tetap menjalankan ketakwaannya kepada Allah. Ya, jadi tetap menjaga ya, ketaatannya kepada Allah. Dan ini butuh kesabaran. Kalau nggak sabar, ada kendala dikit sudah mangkir. Ya. Ada ujian sedikit sudah mundur. Ya. Ada kesulitan sedikit sudah nggak mau menjalankan. Tapi harus sabar. Menjalankan ketaatan kepada Allah ini perkara yang berat. Ya, maka harus sabar. Ya. Kalau kita sudah tetapkan ini harus dilakukan, ini harus dijalankan, maka bersabarlah kita dalam menepati ketaatan tersebut. Dan yang kedua adalah sabar di dalam hal menjauhi larangan-larangan Allah. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah itu juga bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang susah, dibutuhkan kesabaran. Karena larangan Allah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Ya. Jadi kalau kita tidak sabar dalam mencegah diri dari larangan Allah, ya tentu kita lebih mudah untuk jatuh kepada larangan tersebut. Dan yang ketiga adalah sabar ketika kita mendapatkan musibah. Sabar ketika kita mendapatkan musibah adalah meyakini bahwa musibah itu adalah sebuah takdir yang Allah tetapkan atas diri kita. Yang kita memang tidak akan bisa menghindarinya. Maka kita pasrahkan itu kepada Allah. Dan ini juga berat. Menerima takdir Allah itu berat sekali. Kenapa? Karena takdir Allah itu yang sering kita permasalahkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh hati kita. Sesuatu yang berselisih dengan keinginan kita. Maunya yang kita inginkan yang baik-baik. Tapi suatu ketika Allah tidak menetapkan yang menurut kita baik. Ya, padahal semua yang Allah tetapkan dari diri kita itu baik. Hanya karena hawa nafsu kita mengatakan yang Allah tetapkan pada kita itu tidak baik di satu saat atau satu keadaan. Ya. Makanya disebutkan di dalam hadis, urusan orang-orang beriman itu sangat menakjubkan. Ya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jika mereka diberi nikmat, maka mereka pun bersyukur, dan jika mereka diberi ujian, maka mereka pun bersabar. Nah, dan keduanya baik bersyukur maupun bersabar itu adalah baik bagi mereka. Nah, jadi sebenarnya semua takdir Allah yang telah ditetapkan pada kita itu memang baik. Dan kita tidak tahu mungkin hikmahnya atau rahasianya, tapi itu kebaikan bagi kita. Nah, coba kita lihat ini ya. Nabi Nuh mendapatkan ya. Nabi Nuh mendapatkan ujian yang berat sekali dari Allah. Apa ujian Nabi Nuh itu? Istrinya dinyatakan kafir. Berat enggak itu? Nabi Nuh mencintai istrinya enggak? Ya pastilah. Mencintai istrinya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Dinyatakan kafir. Anaknya juga dinyatakan kafir. Apakah Nabi Nuh kurang di dalam berdoa? Kurang di dalam berusaha?
mendidik anak dan istrinya? Ya tidaklah. Beliau pasti telah menunaikan hak-hak mereka dengan sangat baik. Tapi ketika Allah menakdirkan demikian, apa yang bisa diperbuat oleh Nabi Nuh? Ya bersabar dengan ketentuan Allah. Ya. Nabi Lut mengalami hal yang serupa. Istrinya dinyatakan kafir oleh Allah. Apakah itu berat bagi Nabi Lut? Ya tentu berat. Tapi apa yang bisa diperbuat jika Allah sudah menetapkan demikian? Ada juga Nabi Yakub. Apa yang terjadi pada Nabi Yakub? Anak-anaknya membuat konspirasi untuk membunuh saudaranya, ya, yaitu Yusuf. Bagaimana perasaan Nabi Yakub saat itu? Tentu sangat berat menerima kenyataan bahwa anak-anaknya yang dididiknya, anak-anaknya yang telah dipeliharanya melakukan sesuatu yang seperti itu. Tentu sangat berat bagi Nabi Yakub. Dan akhirnya ya baru benar-benar diketahui bahwa mereka tidak berhasil membunuh saudaranya itu, walaupun di dalam hati, di dalam perasaan, atau bahkan menurut wahyu, Nabi Yakub tidak meyakini kematian Yusuf berdasarkan pada pengetahuan saudara-saudaranya. Baru sekian tahun kemudian, Nabi Yakub baru bertemu dengan anak yang ya oleh saudara-saudaranya berusaha untuk dibunuh tersebut. Jadi selama sekian tahun, apa yang terjadi pada Nabi Yakub? Ya, bersabar terhadap konspirasi yang dibuat oleh anak-anaknya terhadap saudaranya tersebut. Dan itu contoh. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak itu ya, semuanya baik sesuai dengan keinginan kita, ya seakan-akan kita nggak ada ujian, seakan-akan demikian. Ya. Padahal Nabi ya, dan Nabi-Nabi mendapat ujian-ujian yang semacam itu. Nah, bagaimana Rasulullah kok nggak dapat ujian seperti itu? Rasulullah lebih berat lagi ujiannya. Anak-anaknya meninggal lebih dulu daripada beliau. Semua anak laki-lakinya meninggal di usia kecil. Apakah tidak berat bagi seorang ayah menjumpai anak-anaknya meninggal di usia-usia yang masih kecil? Tentu sangat berat bagi ayah. Dan sangat beratnya Nabi SAW, beliau mengetahui seluruh anak-anaknya meninggal, kecuali hanya Fatimah. Apa hati Rasulullah nggak begitu berat menghadapi musibah semacam itu? Yang tentu berat. Sampai terakhir dalam kehidupan beliau, ketika mendapatkan anak laki-laki dari Maryah Al-Qibtiyah, usianya juga tidak sampai bertahun-tahun, hanya sekitar 1,5 tahun meninggal. Gimana kira-kira hati Rasulullah? Ya, sangat berat kan. Nah, tapilah itulah ujian-ujian dari Allah yang hanya mampu dihadapi oleh orang-orang sabar, yang dengan kesabaran itu dia tahu bahwa takdir Allah mesti dijalani dengan penuh kesabaran. Musibah memang tidak akan bisa kita hindarkan, karena itu adalah sebuah ketetapan yang pasti dari Allah. Wa ma min musibatin illa min indillah, dan tidak ada satupun musibah kecuali dari sisi Allah. Ya. Kemudian wasodiqina, dan orang-orang yang benar. Siapakah orang-orang yang benar itu? Orang-orang yang benar adalah orang-orang benar di dalam keimanannya dengan tanpa mendustakan satupun ya, dari perkara iman tersebut. Yang bentuknya adalah membenarkan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah dengan tanpa ada satupun yang diingkari. Ya, ayat demi ayat kita baca, ya, kita benarkan, ya, kita siap dengan konsekuensinya. Hadis demi hadis juga demikian. Akhirnya seluruh berita yang berasal dari Allah kita benarkan. Termasuk diantaranya adalah membenarkan ada sesuatu yang lebih baik di sisi Allah daripada semua yang ada di dunia dan isinya ini. Wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Siapakah orang-orang yang taat itu? Orang-orang yang menjalankan syariah Allah, orang-orang yang menjalankan hukum-hukum Allah
dengan penuh ketaatan. Yang pada dasarnya ya, syariah Allah atau hukum-hukum Allah itu isinya dua. Yang pertama adalah perintah, maka dia taat senantiasa menjalankan perintah. Dan yang kedua adalah larangan, dan dia taat untuk tetap menjaga larangan agar tidak sampai terjatuh kepada larangan tersebut. Itulah al-qanitin. Wal munfikina, dan orang-orang yang menginfakkan, yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini juga perkara berat. Karena kita pada dasarnya menyangka bahwa harta itu adalah kepunyaan kita, hasil jerih payah kita. Karena pada dasarnya kita semua suka harta. Kalau kita bekerja, yaitu milik kita. Karena kita dapatkan dari susah payah kita. Padahal hakikatnya, semua yang ada di langit dan bumi ini milik Allah. Kalau didatangkan kepada kita, untuk sampai di tangan kita, itu kan hanya sebuah titipan belaka yang Allah setiap saat bisa mengambilnya dengan tanpa izin, tanpa persetujuan kita. Ya. Daripada Allah mengambil dengan membawa sebuah beban pada kita, mending kita berikan kepada yang punya hak sebelum Allah menentukan yang lain tadi. Ya. Dan ini tidak peduli sedikit atau banyak. Kadang-kadang kita selalu ingin bertambah. Karena kita selalu ingin bahwa ya, harta itu ya lebih banyak menyertai kita, sehingga enggan untuk mensedekahkan di jalan Allah. Ya. Nah, kalau belum punya harta, nanti sajalah kalau sudah punya. Ketika punya, nantilah kalau sudah banyak. Kalau sudah banyak, belum begitu banyak. Terus itu akan seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengambil contoh dari sahabat Nabi Abu Dzar, maka untuk bersedekah ternyata tidak perlu kaya dulu. Beliau punya modal sebanyak 1 dirham. Beliau belikan pelepah kurma, kemudian dianyam menjadi kerajinan-kerajinan, kemudian dijual, laku 3 dirham. Yang 1 dirham dipakai untuk modal kembali, yang 1 dirham dipakai untuk nafkah keluarga, yang 1 dirham disedekahkan di jalan Allah. Nah, jadi tidak ada hitungan yang macam-macam dari Abu Dzar itu. Hitungannya, ini kerja dinilai sekian, ya. Keterampilan dinilai sekian. Ini ada penyusutan barang-barang modal dinilai sekian. Sampai rumit sekali. Akhirnya nggak jadi infak. Sibuk dengan menghitung-hitung tok gitu. Ya. Nah, enak prinsipnya orang jual lombok itu kan. Prinsipnya kan gampang. Kulaan sekilo 10.000 dijual sekilo 12.000, untung 2.000. Sudah selesai. Nggak banyak hitung-hitungan. Di dalam hati juga fresh ya, longgar. Nggak terbebani dengan bermacam-macam manajemen, akuntansi dan yang lain-lain. Ya. Nah, kadang-kadang hal kecil itu sepele kadang-kadang ya. Ya. Kenapa kok tidak kita sederhanakan saja? Wong itu toh urusan dunia. Ya. Lagi pula tidak signifikan. Ya. Kalau kita hitung terlalu rumit. Kenapa? Terlalu kecil. Ya, mungkin kalau besar signifikan ya. Kalau kecil mungkin nggak signifikan. Ya. Nah, simpelnya seperti jual lombok tadi. Selesai. Kulaan sekilo harga 10.000 dijual sekilo 12.000, untung 2.000, selesai. Ya. Nah, nanti mau berinfak 1.000 silahkan. Ya. Nah, tinggal ngalikan 10 kilo, 20 kilo dan seterusnya gitu. Nah, jadi kadang-kadang yang membuat kita ini enggan berinfak itu adalah alladzi jama'a malahu wa'addadah. Orang yang mengumpulkan harta kemudian menghitung-hitung. Dikumpulkan, dihitung-hitung terus. Ya. Kalau harta itu dihitung ya selalu kurang. Tidak pernah ada kelebihan hitungan itu. Selalu kurang.
Ya. Punya 9 juta, wah 1 juta lagi sudah 10 juta ini. Punya 90 juta kurang 10 juta jadi 100 juta ini. Nah, tapi kalau tidak punya hitungan, punya berapapun sedekah, punya berapapun sedekah, ringan. Ya. Nah, coba lihat itu, ada sosok ya munfikun, dari munfikun yang paling hebat ya dari seluruh manusia yang ada itu, Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan membawa kafilah ya berupa 2000 ekor unta dengan bahan makanan yang ada di punggung unta itu menuju Madinah. Sedangkan Madinah saat itu mengalami musim paceklik yang berat. Ya. Maka para saudagar-saudagar Madinah melihat ada peluang besar untuk mendapatkan keuntungan dan juga memberi keuntungan yang besar kepada Utsman. Sebelum sampai di Madinah, saudagar-saudagar Madinah menjemput Utsman di tengah jalan. Nah, tak beli dengan harga 2 kali lipat. Kamu dapat keuntungan yang besar. Utsman enggak. Yang lain lagi datang lagi. Saya beli dengan harga 4 kali lipat. Kamu dapat keuntungan yang besar. Utsman enggak. Enggak itu apakah Utsman ingin harga tertinggi? Sampai berkali-kali lipat? Ternyata enggak. Utsman enggak berpikir semacam itu. Yang dipikir Utsman adalah Madinah sedang dalam kondisi paceklik. Yang dibutuhkan orang Madinah saat itu apa? Makanan. Ini ada makanan. Disedekahkan kepada penduduk Madinah. Jadi sedekah Utsman itu hanya 2000 ekor unta dengan makanan yang ada di atasnya. Seandainya Utsman mengambil harga tertinggi, ya, misalnya ya, 5 kali lipat atau mungkin 10 kali lipat, maka Utsman dapat keuntungan besar dan dia tetap bisa bersedekah. Ya. Ya, akhirnya sedekahnya tidak berupa 2000 ekor unta dan bahan makan yang ada di atasnya, tapi berupa dinar yang nilainya mungkin 2 kali 2000 ekor unta dan makan di atasnya, kemudian selebihnya jadi keuntungan dia. Kan lebih besar sedekahnya. Tapi masalahnya orang Madinah saat itu tidak butuh harta dalam bentuk dinar atau dirham. Mereka butuh makanan. Maka disedekahkanlah itu. Jadi pikiran Utsman simpel, nggak rumit, ya, nggak berbelit-belit, simpel. Tapi itu toh tidak menjadikan Utsman menjadi orang yang rugi, ya. Tidak menjadikan orang Utsman sebagai orang yang ya, melarat misalnya. Nah, tidak demikian. Nah, karena pada dasarnya ya, pemilik harta yang sungguhnya ya bukan kita, ada pemilik harta yang sungguhnya itu, ya, yaitu Allah. Tergantung kita mau nggak diberi gitu. Kita mau nggak diberi oleh Allah. Kalau mau diberi ada caranya itu. Caranya adalah bersedekah lah, ya. Bersedekah. Jadi cara mendapatkan harta itu dengan cara bersedekah. Nah itu memang makna dari zakah demikian. Makna zakah itu kan berkembang. Dengan mengeluarkan zakah atau sedekahnya maka harta akan menjadi berkembang, ya, dan juga bermakna suci sehingga dengan berzakah maka harta menjadi suci, ya. Ya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Nah, ini ada istighfar lagi, tadi ada istighfar, sekarang ada istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Beristighfar. Apa mohon ampun itu? Memohon ampun itu ya menyatakan kepada Allah permohonan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Nah, itu istighfar namanya. Ya. Mengakui bahwa dia telah berbuat dosa, dia berbuat salah. Bil ashar di waktu sahur. Ya, apakah hanya di waktu sahur
Ya tidak sebenarnya. Ini hanya Allah tunjukkan di antara waktu yang tepat untuk memohon ampun kepadanya itu adalah di waktu sahur. Nah, itu salah satu waktu yang tepat. Kenapa tepat? Ya, salah satu di antaranya adalah disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Yang salah satu akan Allah lakukan saat itu adalah mengampuni orang-orang yang mohon ampun kepadanya. Nah, jadi mohon ampun kepada Allah di waktu sahur tersebut, ya, dan itu besar kemungkinan Allah akan kabulkan. Nah, maka dimanfaatkanlah waktu sahur tersebut untuk ya, memohon ampunan kepada Allah. Bagaimana bentuknya? Bentuknya yang pertama bisa kita lakukan pada saat kita sholat. Karena doa-doa di dalam sholat itu diantaranya adalah doa pengampunan atau doa mohon ampun. Apa doa mohon ampun dalam sholat? Ketika kita baca doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kita mohon kepada Allah agar dijauhkan antara kita dan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Kita mohon kepada Allah agar dibersihkan diri-diri kita dari kesalahan-kesalahan. Sebagaimana bersihnya pakaian putih dari kotoran-kotoran. Kita mohon kepada Allah disucikan diri kita dengan air, dengan salju dan embun. Nah, ini kan mohon ampun kepada Allah. Ya. Nah, kemudian di waktu sujud kita mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kita mohon ampun kepada Allah. Ya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah kepada. Dilakukan di waktu sujud. Duduk di antara dua sujud kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini. Ya, warzuqni. Ya. Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini warfu'ani dan macam-macam yang disebutkan dalam Nabi, oleh hadis Nabi. Nah, di situ Allahumma ighfirli, kita mohon ampun lagi kepada Allah. Nah, itu cara yang pertama. Kita lakukan sholat di saat itu, kemudian di dalam sholat itu kita berdoa kepada Allah mohon ampun. Atau yang kedua, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ya, ketika sholat malam, ketika dia merasa waktu sahur telah tiba, maka dia bertanya kepada Nafi, ya, budaknya, apakah waktu sahur telah tiba? Ketika Nafi mengatakan belum, maka dia lanjutkan sholat tersebut. Ketika Nafi mengatakan sudah, maka dihentikan sholat, kemudian memanfaatkan waktu selebihnya untuk mohon ampun kepada Allah. Nah, itu boleh dilakukan dengan cara demikian. Jadi, ya dalam praktek Ibnu Umar itu kira-kira ya sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum waktu subuh, dan itu ada waktu sahur, maka digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Ya. Bukan karena kita berdosa atau tidak, walaupun hakikatnya kita tidak pernah tidak berdosa, ya. Kadang-kadang hanya kita tidak merasa saja. Tapi kalau diteliti, ya, kalau direnungkan, ya banyak dosa, banyak salah kita ini. Hanya kadang-kadang nggak merasa. Nah, maka saat itu merasa atau tidak, dimanfaatkanlah untuk mohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena sesungguhnya yang menjadi penghalang kita kepada Allah itu kan dosa. Ya. Kalau dosa tidak dilakukan, ya hijab antar kita dengan Allah itu menjadi hilang. Ya. Bukan berarti ya pantas kita hidup dengan nikmat tanpa ujian. Gitu. Orang berdosa nggak ada ujiannya hidupnya misalnya. Ekonomi serba lancar, gitu ya. Anak-anak soleh solihah, istri taat cantik jelita dan sebagainya. Ya. Dan tidak ada
ujian, bukan gitu. Justru kebalikannya, siapa yang lebih bertakwa, siapa yang lebih beriman, maka harus siap ujian semakin banyak. Ya. Karena ujian itu memang salah satu dari cara Allah untuk meningkatkan derajat seseorang. Karena jika orang itu lolos dalam ujian, maka kedudukannya akan meninggi. Dan yang kedua, ujian itu dimaksudkan agar Allah ya akan memberikan ya pengampunan kepada orang-orang yang diuji itu. Karena setiap musibah yang datang kepada orang beriman, maka akan menjadi penghapus dari dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Ya, dan manusia yang paling besar ujiannya adalah Rasulullah SAW. Bisa kita lihat tadi satu kisah tadi, di mana beliau ya menyaksikan anaknya meninggal satu persatu. Ya, kira-kira gimana perasaan sedihnya seorang tua? Rasulullah itu orang yang paling kasih, paling sayang kepada manusia. Ya, ya perasaannya lembut, perasaannya halus. Ketika melihat ada kesedihan, beliau paling bersedih itu. Ya, ada orang bersedih, beliau lebih bersedih lagi. Nah, sekarang kesedihan itu dialami oleh beliau dengan meninggalnya anak laki-laki semuanya di waktu masih kecil. Kemudian anak-anak perempuan pun juga meninggal sebelum beliau meninggal, kecuali Fatimah. Jadi kematian demi kematian ini kesedihan-kesedihan kan bagi beliau. Ya. Beliau menyaksikan pamannya yang sangat beliau cintai dan pamannya pun sangat mencintai beliau meninggal dalam kondisi yang tidak beriman menurut satu riwayat. Ya, apa nggak sedih beliau? Ya kesedihan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang menyedihkan beliau. Katanya orang beriman kok malah hidupnya susah. Katanya orang beriman ternyata ya istrinya, anaknya nggak baik gitu. Nah, Nabi Nuh kurang beriman lah. Ternyata anaknya durhaka. Istrinya dinyatakan kafir. Nabi Yakub kurang beriman lah. Ternyata anaknya membuat konspirasi yang demikian buruk. Ya, untuk apa? Membunuh saudaranya. Nah, itu justru orang beriman ujiannya lebih besar. Ya. Nah.